Nah, sekedar info, saya ingin mengundang teman-teman untuk ikut webinar gratis di Broker HM. Di sini Broker HM menyediakan webinar ya. Jadi webinar ini tetap ada jika teman-teman baru menonton video ini 1 bulan ke depan atau 2 bulan ke depan, teman-teman masih berkesempatan untuk mendaftar ya. Jadi pertama-tama cek link di deskripsi, silakan klik, silakan daftar dan buka akun terlebih dahulu. Lalu setelah daftar, maka teman-teman tinggal masuk di sini, tinggal daftar di webinarnya dengan mengisi nama depan, nama belakang, kota, nomor HP, dan email ya. Terima kasih sudah klik video ini, semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menganalisa market dengan indikator Average Directional Movement Index. Nah, langsung saja kita pasang indikatornya. Teman-teman tinggal klik insert, lalu indikator. Nah, selanjutnya di trend. Lalu di sini ada Average Directional Movement Index. Nah, untuk parameternya periode 5 warna biru. Lalu colorsnya di sini ada Positive Directional Index atau Positive DI berwarna hijau dan Negative Directional Index atau Negative DI berwarna merah. Nah, setelah itu teman-teman tinggal klik OK. Nah, di sini sudah ada indikator ADX-nya. Indikator ADX-nya terdiri dari 3 garis. Yang berwarna biru ini adalah ADX-nya sendiri. Yang berwarna merah negatif DI atau Directional Index. Dan yang berwarna hijau Positive Directional Index atau Positive DI. Nah, apa sih itu indikator ADX? Indikator ADX adalah untuk mengetahui di mana saja akan terjadi perubahan tren dan seberapa kuat uptrend maupun downtrend tersebut. Nah, ketika terjadinya perubahan tren, kita bisa melihat ketika terjadinya perpotongan antara Positive Directional Index dan Negative Directional Index atau yang berwarna hijau dan berwarna merah. Dan ketika yang berwarna biru atau ADX-nya sendiri naik ke atas, maka akan terjadi tren. Nah, seperti di sini, ketika yang berwarna merah naik ke atas dan memotong yang warna hijau yang turun ke bawah, maka akan terjadi tren turun. Nah, ditambah konfirmasi dari ADX yang naik ke atas, maka kita bisa melakukan open posisi sell. Jadi saya tandai dulu teman-teman ya. Sini kita bisa open posisi sell, lalu kita close di sini. Nah, kenapa kita bisa melakukan close posisi di sini? Kita bisa melihat konfirmasi dari ADX yang berwarna biru. Ketika yang berwarna biru ini turun ke bawah, maka itu dinamakan pelemahan tren. Maka kita bisa close di sini. Nah, ketika kita ketika open posisi di sini, profit sekitar 460 pip. Ya, itu besar ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita cari contoh yang lain. Di mana di sini terjadi perpotongan juga ya. Antara DI, terjadinya perpotongan, maka terjadinya pembalikan arah tren.
Ya, di sini terjadi pembalikan arah tren ya. Di sini sampai di sini. Ya, tapi kita tidak bisa open posisi karena warna biru ya, warna biru masih turun ke bawah ya, bukan ke atas. Nah, jadi di mana kita bisa open posisi? Nah, di sini kita bisa open posisi. Kenapa? Yang warna biru ini juga naik ke atas ya, dan yang warna hijau naik ke atas dan yang warna merah turun ke bawah. Jadi kita bisa open posisi di sini. Jadi saya tanda ya. Di sini kita melakukan open buy. Kita close di sini. Nah, kenapa kita bisa close di sini? Karena kalau misalnya kita lihat ADX-nya yang berwarna biru ini mengarah ke bawah ya. Jadi ketika mengarah ke bawah kita bisa close. Artinya ketika warna biru ini atau ADX-nya bergerak ke bawah, maka akan terjadi pelemahan tren. Ya. Bahkan di sini kita bisa mendapat konfirmasi, kita bisa kembali melakukan sell di mana negatif DI-nya bergerak ke atas dan positif DI-nya bergerak ke bawah. Maka kita lakukan open posisi sell lagi di sini. Ya. Kita close ya ketika yang warna biru ini mengarah ke bawah ya, di sini ya. Kita bisa close. Ya. Itu profit sekitar 350 pip. Itu besar ya. Jadi demikian juga di sini ya teman-teman. Di sini ketika warna merah bergerak ke atas dan warna hijau turun ke bawah dan berpotongan, maka akan terjadi downtrend ketika yang warna biru ini naik ke atas. Jadi kita bisa open posisi di sini, kita close posisi di sini. Nah, kenapa? Kita bisa lihat dari yang warna biru ini. Warna biru sudah mulai turun, maka akan terjadi pelemahan tren. Ya, seperti kita lihat di sini, terjadinya sideways ya. Nah, untuk ADX-nya sendiri bisa digunakan di time frame berapapun ya. Karena kalau misalnya kita menggunakan time frame misalnya H1, ya, ADX-nya tetap mengikuti pergerakan. Jadi memang butuh waktu untuk belajar, teman-teman harus melakukan tes indikator ini terlebih dahulu. Nah, ketika sudah terbiasa, maka teman-teman bisa menganalisa market dengan indikator ini. Nah, kita cari contoh lagi, misalnya di sini ya. Nah, di sini sebelumnya terjadi sideways. Di sini, tapi kita tidak mendapat konfirmasi untuk melakukan sell di sini pada saat sideways karena yang berwarna biru masih turun ke bawah. Jadi kita hanya mendapat konfirmasi ketika warna biru naik ke atas, maka kita bisa tahu akan terjadi sebuah tren. Dan konfirmasinya di positif DI dengan berpotongan negatif DI. Maka kita bisa melakukan sell. Ya. Jadi patokan pertama ialah yang berwarna biru atau ADX-nya sendiri. Dan untuk memastikannya terjadinya perpotongan antara positif DI dengan negatif DI. Ya, jadi kalau misalnya di sini kita bisa close di sini ya. Kita bisa close
Karena kenapa kita close di sini? Sudah mulai ADX-nya turun mengarah ke bawah. Terus kita bisa mencari lagi konfirmasi selanjutnya. Ketika ADX-nya bergerak ke atas dan berpotongan antara positif DI dengan negatif DI, maka kita melakukan open posisi sell. Di sini kita open sell lagi, ya. Selanjutnya teman-teman ya. Jadi teman-teman perlu melakukan latihan dulu di akun demo untuk membiasakan diri dengan indikator ini. Jika ada pertanyaan silakan komen di bawah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share, subscribe, like, dan komen. Semoga bermanfaat. Salam profit.